Masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Lingkar Tambang atau AMLT, gelar aksi unjuk rasa di kantor Bupati Berau, Rabu, tanggal 15 Juni tahun 2022, aksi unjuk rasa ini dilatar belakangi protes kepada perusahaan tambang batubara PT Suprabara Energi yang beroperasi di kawasan Kecamatan Teluk Bayur, yang dianggap banyak merugikan masyarakat setempat, di antaranya yaitu dugaan penutupan akses jalan masyarakat hingga dana pengembangan masyarakat yang tidak terbayarkan. Selain itu, masyarakat Berau juga meminta kepada pihak PT SBE untuk mereklamasi lubang-lubang tambang yang telah digalinya. Menurutnya lubang tambang dapat mengurangi resapan air sehingga daerah tersebut sering terkena banjir. Menuntut PT SBE angkat kaki dari Kabupaten Berau karena dalam melakukan pertambangan telah membuat lubang-lubang di mana-mana dan tidak melakukan reklamasi, sehingga beberapa kali Kecamatan Teluk Bayur mengalami kebanjiran. Kan meminta-minta dengan perusahaan. Betul. Tapi dia ingin bekerja. Iya. Berkaitan dengan SK, kalau kami dengar tadi, sehingganya untuk ini kami akan mengadakan evaluasi kemudian mengecek tentang administrasi tentang SK yang dimaksudkan tadi. Jadi ini akan berproses dan akan kami laporkan kepada pimpinan tertinggi kami, Ibu Bupati dan Bapak Wakil Bupati. Kami akan melakukan dengan tim hukum kami, akan melihat aspek dari mana semua ini terjadi. Dan kami melihat dari bawah, dari Sultan, Sambaliung, dan rekan-rekan sekalian sudah bersinergi. Kita akan lihat dan kita komunikasi dengan pimpinan, dan kami akan mendapat arahan pimpinan dan kami laksanakan. Ya, pemicunya adalah pemutusan akses jalan Pegat Bukor oleh PT SBE di luar konsesi PT SBE. Ya. Akses masyarakat Pegat Bukor itu tidak bisa jalan, Pak. Bagaimana usaha mereka? Iya, betul. Ya, jangan kita melihat menonton, Iya. tapi kezoliman di depan mata kita biarkan. Ya. Akses jalan masyarakat diputus oleh PTS. Begitu zolimnya PTS. Kemudian maka timbullah persoalan-persoalan baru karena PTSB membawa kabur operator beserta alat. Janjinya jam 5 diperbaiki, ternyata sampai malam tadi tidak ada. Betul. Memang ada pengkhianatan PTSB terhadap dirinya sendiri. Maka kita melihat tidak ada niatan baik oleh Lingkar Tambang PTSB, maka menjadi proper hitam. Itu silahkan. Kemudian yang kedua, yang ketiga, mengapa seolah-olah pemerintah daerah membiarkan sudah ada pelanggaran PTSBE dibiarkan masih beroperasi, yang tinggal adalah lubang-lubang tambang yang dikerjai PTSBE tidak mempunyai izin AMDAL. Kenapa bisa beroperasi? Ternyata dapat teguran dari BLH, baru dia stop, tapi lubang sudah menganga. Pit 4 luas selatan, tengah sama utara itu sudah menganga jadi lubang. Kabak hukum terdahulu Bapak mengatakan ini adalah tidak ada tim teknis. Ini adalah abal-abal. Ini diduga apalah? SK palsu. Sehingga kami perlu ini membuat masalah besar ini di Kabupaten Berau. Ya. SK 2010 sudah dibuat, kemudian Menteri menerbitkan, ternyata dia diam-diam mengajukan, sudah ada konflik baru dia mengurus. Kemudian yang lebih fatal lagi, dia menambang di luar konsesi PT SBE. Kenapa diam? Tidak ada di Kabupaten Berau ini orang menambang berani di luar konsesi selain PT SBE. Sudah jolim dengan pemerintah, jolim dengan rakyatnya, jolim dengan diri sendiri. Apa yang terjadi ketika dia tidak taat dengan AMDAL? Yang terjadi adalah banjir. Yang korban siapa? Rakyat. Usai melakukan aksi unjuk rasa, para demonstran difasilitasi oleh pemerintah Kabupaten Berau untuk melanjutkan mediasi tersebut di ruang rapat bersama pihak manajemen PT SBE.
sifatnya diskusi ini berarti kita mengedepankan komunikasi, menyampaikan apa saja tuntutan yang ada disampaikan kepada beliau. Kebetulan di sini ada perwakilan dari manajemen. Disampaikan sedetail mungkin karena kami cukup menunggu lama dari Bapak, tentunya ada pertimbangan yang lain, bisa menjelaskan kepada kami tidak ada pertemuan lagi. Yang kedua, yang ketiga, kami punya ada tuntutan, ada beberapa tuntutan yang nanti disampaikan oleh tim saya atau rekan saya pada hari ini di ruangan ini. Nanti beliau akan menyampaikan motivasi apa dari PT SBE begitu percaya diri memutuskan jalan kelompok tani kami. Sekali lagi, motivasi apa dari PT SBE sehingga semangat sekali untuk memutuskan jalan kelompok tani kami. Salah satunya yang disampaikan oleh Pak Masdar tadi, adanya kegiatan pemutusan jalan usaha tani masyarakat di Pegat Pukur, Pak. Itu salah satunya. Dan yang kedua adalah menuntut kepada Kementerian ESDM untuk mencabut izin PT SBE karena PT SBE telah melakukan penambangan di luar wilayah konsesinya. Selanjutnya menuntut PT SBE segera melaksanakan kewajiban terkait dana kondef selama 7 tahun untuk masyarakat Lingkar Tambang, terutama di Kecamatan Teluk Bayur. Menuntut PT SBE angkat kaki dari Kabupaten Berau. Angkat kaki Kabupaten Berau karena dalam melakukan aktivitas penambangan telah membuat lubang-lubang di mana-mana dan tidak melakukan reklamasi sehingga beberapa kali Kecamatan Teluk Bayur mengalami banjir. Meminta kepada Kementerian ESDM Pusat dan Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Timur menindak tegas dan segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap izin tambang PT SBE. Pihak PT, ini sedikit laporan Pak, pihak PT SBE melakukan kegiatan penambangan tanpa melakukan pembebasan lahan di wilayah Pegat Pukur, Kecamatan Teluk Bayur. Meminta kejelasan SK nomor 639 tahun 2014 tentang perubahan keputusan Bupati nomor 303 tahun 2010. Bapak menanyakan masalah akses jalan yang diputus, saya sendiri baru kembali tadi malam sampai di Berau. Jadi kalau saya lihat itu katanya lahan itu sudah bebas. Kalau kembali lagi itu pertama Pak ya, nanti kita akan sampaikan ke Bapak, kalau itu memang bukan lahan kami ya kami siap keluar dari situ. Awalnya IUP kami itu 292 atau 262 tahun 2005 itu luasannya 2.700 hektar. Dari 2.700 hektar itu kita berjalan tahun 2008-2009 udah menambang. AMDAL kami juga itu. Tahun 2010 dari IUP eksploitasi berubah menjadi IUP OP. Dari eksploitasi jadi IUP OP. Pas IUP OP di waktu itu saya masih ingat Pak Yuwanto, kepala dinasnya, beliau bilang ada komplain dari Brokol. Itu wilayah masuk pinggir sungai. Batas mes kami, mes yang udah terbangun itu adalah masuk tumpang tindih dengan Brokol. Nah, dari situ Brokol sebenarnya ada pelepasan 10.000 hektar kepada Pemda. 10.000. Mungkin bapak-bapak bisa cek, saya nggak paham. Dari 10.000 itu kita punya itu 400 yang saya bilang terpotong. 400 itu yang terpotong, 400 atau 300 sekian. Dalam perjalanan itu kami komunikasi dengan Bupati, keluarlah, tentunya Pemda ya Pak, keluarlah IUP 639. 639 itu yang tahu kami. 303 itu adalah IUP yang setelah 262 dipotong 300 hektar sekian, itu yang masuk di situ. Nah, 639 inilah kami lakukan AMDAL, FW semua karena kami tahunya IUP. Waktu itu kita belum menggunakan modi ya Pak, 2014 itu tidak ini. Tapi begitu yang teman-teman bilang di modi tidak ada, karena itu kan ada tumpang tindih itu dengan Brokol, otomatis modinya nggak keluar. Kami juga berupaya di pusat, apakah ini karena tumpang tindih modinya nggak keluar, kita mungkin sama-sama bisa ngecek di ini juga. Kalau mungkin dari pihak Bapak udah cek,
Jadi kita kalau menanyakan 639 titik A tentunya ke Pemda yang lama Pak, ke Pemda. Jadi kami kan penerima. Kalau historis seperti administrasi saya banyak ngerti, kalau masalah teknis kurang administrasi itu. 2 tahun COVID, Komdet tidak dilakukan, memang betul. Waktu COVID tidak, tapi sebelum COVID, kalau namanya Komdet, kalau kami tidak kasih ke desa Rantau Panjang, Teluk Bayur, ada bantuan-bantuan, itu kalau kami nggak masukkan di dalam, misalnya mereka hitung waktu RKB, produksi berapa? 600.000 kali 10.000, contoh gitu Pak ya, sekian ratus juta atau sekian M, itu menjadi hutang Pak, hutang kita nanti akan kita bayarkan. Untuk angkat kaki dari Berau itu saya rasa bukan saya yang bisa bilang itu Pak, saya tidak punya kewenangan itu, karena saya juga pekerja sama, makan gaji, bukan pemilik. Bapak boleh cek, gampang kan sekarang ngecek dari perusahaan apakah pemilik saham atau tidak, jadi saya tidak bisa memutuskan itu. Pembebasan lahan sih saya lihat, kita bisa lihat datanya di masing-masing kecamatan Pak ya, di Teluk Bayur, Rantau Panjang. Teluk Bayur ini kan hanya satu wilayah, kalau Rantau Panjang masuk Bagat Bukur dengan Rantau Panjang sendiri, itu juga bisa kita lihat. Dan petanya juga saya ada di kantor, itu apa-apa yang udah dibebaskan, yang mana. Dan hampir semua kita pelepasan camat ya Pak, kecamatan, pelepasan dari penguasaan fisik, ada pelepasannya. Bisa jelaskan terkait dengan kemarin, apakah itu bisa diperbaiki oleh teman-teman perusahaan kan enggak? Karena itu akses jalan yang dipakai oleh masyarakat. Sifatnya bukan kita memaksakan kehendak, enggak, tapi kita berpikir bahwa di situ untuk kegiatan-kegiatan sosial yang sifatnya untuk masyarakat, kemaslahatan umat dan sebagainya. Karena jalan itu misalkan aksesnya memang untuk ke kebun dan sebagainya terus diputus kan nggak enak juga rasanya kan gitu, nggak enak dipandang orang, di pemikiran siapapun pasti nggak enak. Tolong dijelaskan, bisa nggak kira-kira itu nanti diperbaiki kembali satu jalan itu aja, Yang kemarin pengurusan jalan itu, kalau yang jalan utama kita enggak Pak, yang dari kandang ayam sampai ke mana itu keluar itu enggak kami putus. Cuma pas pagi-pagi kita pas mau masuk itu ada sudah dikasih tanah gundukan gitu. Nah kita mau masuk ke dalam nggak bisa gitu. Makanya kami udah ini dibuka supaya kita bisa bisa ngecek sampai ke atas. Jadi yang kemarin yang kami potong itu jalan-jalan yang masuk ke lubang itu Pak. Ada tanggul mungkin sama saya lebih tinggi tanggulnya itu Pak. Jadi bukan jalan yang umum itu Pak. Yang kami ini jalan yang ke lubang. Kan ada tanggul, yang tanggul siapa nggak tahu. Nah kemudian karena mau masuk ke situ tanggul dibongkar. Sekarang bisa nggak diratakan kira-kira? Yang pertama kan kita ngecek yang area yang sudah kami bebaskan kan, udah dibebaskan sama SBE ya, yang sudah sama SBE nanti bisa dicek Bapak ini untuk area pembebasannya. Yang kedua yang diputus yang kedua itu kita bikin cekungan. Tadinya ada tanggul tinggi, kita mau masuk nggak bisa, rumahnya kita buka kita bikin cekungan di dekat gorong-gorong kalau salah. Harapan saya ini secara manusia biasa ya, apakah itu yang nanggul siapa, yang rusak siapa dan sebagainya kita nggak mau tahu lah. SBY kira-kira mau nggak memperbaiki itu supaya nggak putus? Jalan satu itu aja, tidak semua jalan satu itu aja. Mau nggak kira-kira? Mau? Bisa ya? Intinya dari manajemen untuk jalan siap, tapi pelaksanaannya dicek ya, sama-sama mana yang dibutuhkan oleh masyarakat yang sesungguhnya dengan rencana perbaikan dari PTSBE. Kalau melihat jalan ini jelas nggak bisa dilalui. Ini mohon maaf ini. Akses jalan itu artinya dipakai untuk jalan, bukan bentuk jalan, baik itu jembatan atau apa, jadi aksesnya bisa
yang disampaikan oleh Pak Desi tadi itu jalan usaha tani. Jadi kalau jalan usaha tani ya cukup signifikan bagi masyarakat petani Pak, memang sangat terasa karena pekerjaan utama nafkah mereka itu. Dengan ketegasan, dengan kerendahan hati kami Pak memohon kepada pihak PTSB untuk mengembalikan jalan usaha tani itu seperti semula sehingga bisa dipergunakan oleh para masyarakat yang ada di sana Pak. Tolong Pak dijawab Pak, konkret. Siap dan secepatnya. Siap Pak, secepatnya saya perbaiki. Sore ini bisa Pak? Ya, setiap kali perbaiki. Ya. Selesai perkumpulan pertemuan kita ini Pak, saya harapkan komitmen Bapak ini tadi yang sudah menyatakan kesiapannya yang disaksikan oleh Bapak Asisten, Pak RT dari Pekat Bogor dan juga dari Kapolres dan dari Kodim itu bisa dilaksanakan Pak ya. Kami sangat berharap Pak itu bisa dilaksanakan, artinya jangan lagi kami dibohongi Pak. Nah benar, SBE menambang di luar konsesinya. Kalau iya kok bisa, kalau enggak ayo kita cek ke lapangan. Jangan sampai isu ini beredar jadi masalah ke depannya Pak. Kita clearkan di sini. Kalau memang Bapak tidak menambang luar konsesi, tunjukkan. Kita sama-sama ke lokasi, kita lihat. Apakah data yang kami punya ini salah ataukah Bapak yang memang melakukan kesalahan? 39. Kalau itu masuk ya kita menambang memang di 639 karena mungkin Pak Indratmo sendiri udah lihat AMDAL kami juga di situ semua. Jadi baiknya sih kita lihat ya, kalau memang Pak Indratmo kalau untuk lihat itu bukan kewenangan saya. Kalau bapak-bapak mau ini, nanti ada pimpinan kami yang memang itu. Nanti kalau mereka udah di sini, silakan nanti saya kasih tahu Pak Indratmo biar Kita lebih maju. Intinya jalan dipastikan sama beliau-beliau diperbaiki ya, sudah yang pertama. Alhamdulillah. Bersyukur karena jadi gini, jadi karena ada beberapa tuntutan yang belum bisa dijawab oleh Pak Ambas, kita juga menyadari keterbatasannya beliau di sini hanya seorang manajemen aja, juga pekerja kan gitu loh, juga pekerja. Harapan saya Pak Ambas nanti kita tuangkan di notulen ini ke manajemen. Segera saya sampaikan ke Bapak besok atau lusa ketemunya ya. Besok akan menginformasi pertemuan selanjutnya, itu paling lambat informasinya besok sore. Hari apa besok ya? Kita jalankan dan kami pada hari tidak sanksi pada jalur formal ya. Kita memberi keterbukaan, Bapak sudah disambut, silakan walaupun tanpa tim nanti bisa selesai. Intinya komunikasi. Nah, pada hari ini juga kami mengucapkan takzim kami kepada perusahaan demi jalan usaha tani tadi, demi kehidupan masyarakat umum. Terima kasih Pak sudah memberikan akses kembali, sudah membantu untuk memperbaikinya kembali. Semoga dibalaskan Allah Subhanahu wa taala lebih penuh berkah. Baik, kami tutup aja sudah Pak ya. Mohon maaf, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Boleh ditutup nanti? Bapak bisa keluar? Sudah ditutup.